Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat muda sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian akan firman Tuhan dari Gereja HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah, hari ini Senin tanggal 16 Maret tahun 2026. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Bapa, Engkau yang kami kenal dan kami sembah di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di hari yang baru yang Kau karuniakan ini, kami anak-anak-Mu kembali datang ke hadirat-Mu melalui doa dengan mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Tolong kami saat ini ya Bapa, dan tuntunlah serta kuatkanlah kami oleh Roh Kudus untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk mengerti, memahami, dan mengimaninya, serta mampukan dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan dan perintahkan, karena itu adalah kehendak-Mu, agar kami hidup di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Putra Tunggal Bapa, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini bersumber dari buku Renungan Harian yang diterbitkan oleh HKBP dengan tema renungan menyerukan pertobatan. Berdasarkan nas firman Tuhan, yaitu dari kitab Yunus, pasal pertama, ayat 2, demikian firman Tuhan dikatakan, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Dalam bahasa Batak, didok disi Jona Bidusada ayat 2. "Borhat maho lao tu Niniwe, hutana boloni, jala martikting dopak hutai, ainunga pola maungaung hajaton nasida, sahat tu joloku, iro sahatna." Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua dan kaum muda, tentu kita semua, bahkan anak-anak sekolah minggu, mengetahui peristiwa yang tertulis dalam Alkitab tentang Yunus, hamba Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Peristiwa ini sangat terkenal bagi seluruh umat Tuhan, terutama anak-anak sekolah minggu. Sampai ada satu lagu sekolah minggu yang berjudul Yunus di Perut Ikan. Dan mereka pun sangat hafal dalam menyanyikan lagu tersebut. Dalam Alkitab kita ketahui bahwa Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada penduduk Niniwe dari kejahatan yang mereka lakukan. Niniwe adalah ibu kota Asyur. Bangsa Asyur dikenal sebagai musuh bangsa Israel dan terkenal dengan kekejaman mereka. Dan Yunus mengetahui bagaimana karakter bangsa Asyur, sehingga panggilan Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe
merupakan satu tantangan besar dan menakutkan bagi dia. Yunus pun menolak panggilan Tuhan itu. Lalu dia pergi melarikan diri, menghindari panggilan Tuhan dengan naik kapal menuju Tarsis. Bentuk penolakan Yunus ini mencerminkan ketidaksetujuannya terhadap rencana Tuhan. Namun, di saat ia melarikan diri, Tuhan menurunkan angin ribut dan menjadikan badai besar yang hebat menerpa kapal yang ditumpanginya itu. Pendek cerita, akhirnya Yunus dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Lalu selama di dalam perut ikan besar itulah, Yunus berdoa dan menyampaikan pertobatannya, sehingga Tuhan mengeluarkannya kembali dari perut ikan itu. Dan setelah diselamatkan, Yunus pun akhirnya mau pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di sana untuk bertobat dari kejahatan mereka dan mendapat pengampunan dari Tuhan. Kira-kira demikianlah peristiwa yang dialami Yunus dalam merespon panggilan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian ingin mengetahui lebih lanjut, lebih detail, Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat muda bisa membacanya dalam kitab Yunus di Alkitab Perjanjian Lama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, sama seperti Yunus, kita mungkin pernah memiliki prasangka yang tidak tepat akan orang lain. Tetapi Tuhan menginginkan agar kita mau membagikan pesan pertobatan kepada orang-orang tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Karena Tuhan menginginkan agar semua orang, termasuk bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, menerima dan mendapat kesempatan untuk bertobat. Kita tahu bahwa pertobatan adalah respon yang benar terhadap panggilan Tuhan untuk kembali kepadanya. Tanpa pertobatan, seseorang tidak dapat menerima pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Pertobatan adalah langkah penting dalam perjalanan iman kita. Ini adalah proses yang membawa kita dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan, memungkinkan kita merasakan kasih dan pengampunannya, serta mengubah hidup kita untuk menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Melalui pertobatan kita dapat mengalami kehidupan baru dalam Kristus. Nas firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus merenungkan dan mempraktekkan atau menghidupkan pertobatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu, sebagai orang percaya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang di sekitar kita. Menyerukan pertobatan merupakan wujud kasih kepada orang lain. Dengan mengingatkan sesama akan pentingnya pertobatan, kita membantu mereka untuk menemukan jalan kembali kepada Tuhan dan menerima pengampunannya, serta mendapat karunia, keselamatan, dan hidup kekal darinya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Kami diingatkan untuk selalu bertobat setiap hari dari setiap dosa dan kesalahan-kesalahan kami, agar kami hidup di hadapan-Mu. Dan Engkau juga mengingatkan kami umat-Mu, agar seperti hamba-Mu Yunus memberitakan atau menyampaikan firman-Mu kepada banyak orang di sekitar kami, untuk bertobat dari kehidupan mereka yang jauh dari Tuhan, agar kembali kepadamu dan menerima kasih dan pengampunan-Mu, serta menerima keselamatan Engkau karuniakan melalui pengorbanan Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita menutup renungan harian kita hari ini dengan sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.